Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Hamzah pada mata pelajaran PJOK atau Penjaskes. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran bola kecil, khususnya yaitu permainan bulu tangkis. Adapun sejarah permainan bulu tangkis ini dipercayai telah berkembang di Mesir kuno sekitar tahun atau 2000 tahun yang lalu. Namun juga ada yang menyebutkan bahwa permainan ini telah muncul di India dan di Cina, yakni di Jianjia, yang mana proses permainannya hanya menggunakan kok tanpa raket. Berhubung tidak menggunakan raket, maka kala itu permainan ini dimainkan dengan menggunakan kaki. Kemudian di Inggris terdapat permainan anak-anak yang bernama Battledores dari Shuttlecock. Kala itu anak-anak memainkannya menggunakan dayung atau tongkat, atau lebih dikenal dengan Battledores, dengan tetap menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya supaya tidak menyentuh tanah. Lalu permainan tersebut dibawa hingga ke Jepang, Cina, Thailand, dan berbagai wilayah di Asia. Kemudian pada abad ke-19 di India membuat inovasi dengan berupa menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaing. Permainan yang telah diinovasi tersebut dibawa kembali oleh tentara Inggris dan disebut sebagai Battledore Badminton. Lalu pada tahun 1877 barulah permainan ini dimainkan oleh klub bulu tangkis pertama, yakni Bath Badminton Club. 2 tahun setelahnya terdapat kejuaraan internasional bulu tangkis bernama yakni All England Open Badminton Championship, yang kemudian berkembang di seluruh dunia sampai sekarang ini. Itulah mungkin sejarah singkat tentang perkembangan bagaimana permainan bulu tangkis bisa berada dan dimainkan oleh sampai saat ini. Kemudian dalam permainan bulu tangkis itu terdapat beberapa teknik dasar yang harus kita kuasai. Di antaranya yang pertama adalah memegang raket. Dalam teknik memegang raket bulu tangkis ini terdapat 4 macam, yakni yang pertama pegangan forehand, yaitu dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegang. Posisi tangannya hampir mirip ketika sedang bersalaman. Kemudian yang kedua pegangan backhand, yakni dengan jalan memutar 1/4 ke kanan dari pegangan forehand, atau sedikit dipiringkan posisi memegangnya. Pegangan pukul kasur, cara ini juga disebut dengan pegangan Amerika. Dan yang terakhir adalah pegangan campuran. Yang kedua B, teknik pukulan. Dalam teknik ini terdapat 4 macam teknik pula, yang diantaranya itu pertama pukulan servis, yakni pukulan menggunakan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke tim lawan secara berdiagonal sekaligus sebagai permulaan dimulainya pertandingan atau permainan. 2. Pukulan lob, yakni pukulan yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin dengan arah ke belakang garis lapangan lawan. Yang ketiga, overhead lob, yakni pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala. Dan yang keempat, underhand lob, yakni pukulan lob dengan memukul shuttlecock di bawah badan dilambungkan setinggi ke belakang. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah alat dan peraturan. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang lapangan. Panjang lapangan itu panjangnya adalah 11,88 meter dan lebarnya 5,18 meter dengan luas 61.538 meter. Tinggi tiang net 1 meter, 55. Tinggi atas net 1 meter, 52. Jarak net ke garis servis 1,98 meter. B. Sistem perhitungan dan poin. Satu set terdiri atas 21 poin atau lebih dikenal dengan sistem rally point. Bila terjadi kedudukan 20 poin yang sama, otomatis akan dibuat menjadi 22. Jus 2 akan otomatis diberlakukan kembali jika terjadi kedudukan yang sama lagi. C. Peralatan atau perlengkapan. Untuk permainan ini, perlengkapan yang dibutuhkan adalah antara lain yang pertama, raket. Dibuat dari serat karbon atau plastik bertulang grafit. Namun ada juga yang menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian atau keseluruhan raketnya. Yang kedua, senar dengan ketebalan 21 untuk ukuran diuntai dengan ketegangan 18 sampai 30 lebih.
Yang ketiga, shuttlecock terbuat dari bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkalnya berbentuk setengah bola dari gabus. Dan yang terakhir adalah sepatu yang memiliki sol karet kuat dengan sisi yang bertulang. Dalam pembelajaran ini tentunya ada kendala-kendala dalam pembelajarannya. Antara lain dalam prosesnya ini yang sering saya alami yaitu alat peraga, di mana setiap siswa itu tidak selalu mempunyai raket. Kemudian siswa malas dalam bergerak melangkah. Dia hanya terpaku diam di tempat, menunggu bola datang ke arahnya. 3. Kurang tepat dalam sasaran ketika memukul shuttlecock. Dan yang keempat, kaku dalam melakukan servis pendek atau backhand. Solusi yang didapatkan atau yang digunakan agar semua bisa berjalan lancar, antara lain yang saya lakukan adalah memodifikasi alat permainan, bisa menggunakan raket secara nyata ataupun bisa terbuat dari papan triplek atau papan kayu. Kemudian diberikannya sebuah permainan dan teknik yang lebih menekankan kepada gerak langkah kaki sehingga anak dapat terpancing untuk mau bergerak tanpa dia sadarinya. Kemudian berikutnya adalah latihan pembelajaran dengan tanpa alat, hanya gerakan saja. Dan hasil yang dicapai dari semua itu adalah peserta didik dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menyeluruh dan sebagian besar sudah dapat memahami bagaimana cara melaksanakan servis pendek, backhand, dan low. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan materi pembelajaran di pertemuan kali ini. Masih banyak kekurangannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.